terkait dari kemarin kan sempat Baimong press con ya soal buka aib nih soal dia ini apa namanya perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Paula nih. Abang sendiri nih sebagai praktisi hukum nih melihatnya kasus ini seperti apa bang? Apakah pantas seorang Baimong menginformasikan perselingkuhan yang terjadi pada dirinya sendiri gitu bang? Ya, jadi gini, terkait dari perselingkuhan Baimong, ya. Apalagi menyangkut harta gunung gini, ya, itu semua udah diatur di dalam undang-undang, ya. Ya. Artinya, ketika suami istri menikah dan membeli sesuatu, itulah yang dibilang harta gunung gini. Nah, ketika istrinya atau si suaminya itu membawa harta dari luar, nah itu harta bawaan, itu bukan bagian dari harta gunung gini. Jadi yang bisa dibagi dalam perceraian yaitu harta gunung gini, harta yang didapat dalam perkawinan. Seperti itu ya. Nah, terkait Baimong yang katanya istrinya selingkuh, saya pikir selingkuh itu hal-hal biasa aja. Artinya kalau memang sudah tidak ada kecocokan rumah tangga, kadang istri selingkuh atau suaminya selingkuh. Itu biasa ya di kota-kota besar seperti Jakarta. Tetapi ya ketika perselingkuhan itu bisa dimaafkan, bisa diampuni, ya bisa dimengerti karena faktor apa? Saya pikir tidak harus mesti bercerai. Nah, kan juga perselingkuhan itu mesti dibuktikan ya. Nah, inilah yang memang pembuktiannya itu harus melalui pengadilan. Untuk hak asuh anak sendiri nih Pak, kalau Bapak melihatnya dengan misalnya perceraian seperti ini nih gimana Pak? Apakah memang ikut ke ibunya ataukah bapaknya? Karena kan ini kan prosesnya kan yang diduga kan katanya ini yang selingkuh ini kan yang ibunya gitu ya. Apakah anak ini jatuhnya ke siapa Pak? Jadi tidak selalu karena ibunya selingkuh atau bapaknya selingkuh, si anak ikut kepada orang tua yang tidak selingkuh. Tidak. Anak itu kepada siapa dekat dan siapa yang bisa merawat anak itu, ibunya kah atau bapaknya kah? Nah, kalau tadi ibunya dibilang tukang selingkuh, sering meninggalkan anaknya atau tidak merawat, tidak mendidik, tidak menyekolahkan atau tidak mengurus lah, kita bilang. Nah, itu mungkin nanti pengadilan melihat bahwa hak asuh itu ada pada bapaknya. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau bapaknya tukang selingkuh, ibunya tapi tidak bisa merawat anaknya, ya itu bagaimana majelis hakim melihat mungkin kepada bapaknya juga nanti diserahkan untuk asuhnya. Ya. Jadi ini tergantung kepada siapa anak itu dekat dan kepada siapa anak itu memang diurus. Ya. Tidak selalu harus ke ibunya atau tidak harus selalu ke bapaknya, sekalipun ibunya selingkuh. Tapi kalau seorang ibu itu berhak juga nggak sih Pak ketika proses itu lagi dijalankan gitu, maksudnya bertemu dengan anak gitu, itu sebenarnya dibebaskan juga nggak sih Pak? Karena kan kemarin ini kan sempat ramai nih katanya sempat ibunya itu nggak bisa menemui anaknya gitu waktu lagi pas lagi ulang tahun. Jadi sebelum ada putusan yang tetap, ya seperti apa isi putusan, maka anak berhak bertemu dengan ibunya atau anak berhak bertemu dengan bapaknya, kecuali di dalam putusan sudah diputuskan bahwa anak berada di bawah asuhan bapaknya, ibunya hanya bisa 2 minggu sekali menjenguk atau melihat anaknya, atau begitupun sebaliknya. Nah, jadi tidak selalu harus ya putusan itu yang isinya melarang anak itu bertemu dengan ibunya atau bapaknya. Pasti diatur oleh putusan bahwa anak bisa bertemu ibunya dan bisa juga bertemu bapaknya. Tapi ada undang-undang juga Pak yang mengatur bahwa anak di bawah 5 tahun atau berapa tahun itu jatuh hak asuhnya di ibunya. Jadi gini, nggak selalu ya. Memang semua diatur undang-undang. Kalau anak di bawah umur ya, tapi anak itu dekatnya kepada siapa? Ya. Kalau anak itu dekat kepada bapaknya, pasti majelis melihat pasti dijatuhkan hak asuh kepada bapaknya. Tapi kalau dekat sama ibunya, sekalipun ibunya selingkuh, pasti jatuh kepada ibunya, kan ibunya ngurus. Kan bapaknya juga kerja cari makan apa segala macam.
Nah itu selalu dalam putusan itu turut serta ya anak diserahkan kepada siapa pengasuhnya. Itu ketika dilihat majelis hakim siapa dari orang tua kedua ini paling dekat terhadap anaknya, yang care, yang bertanggung jawab. Tapi perihal adanya tudingan Baim pelit itu gimana sih Bang? Kalau misalkan hal seperti itu, Si Baimnya dituding pelit gitu. Pelit Bang? ya jadi begini, ya soal pelit soal enggak itu kan internalnya keluarga ya, tapi kan ada kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya, dalam hal ini istrinya. Nah, kalau suaminya bergaji, maka gajinya itu kan diserahkan kepada istrinya. Nah, kalau dibilang suaminya pelit, ya mungkin memang tidak ada yang mau dibagi. Tetapi pendapatan apa yang dicari suami itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal ini ada ibu, ada istri, ada anak. Jadi tidak selalu karena suami nggak punya uang dibilang pelit. Jadi itu internalnya mereka lah ya, internalnya mereka seperti apa. Tapi itu tidak bisa dipakai alasan untuk bercerai karena suami pelit atau istri pelit, akhirnya menggugat ke pengadilan. Nah ini tidak dijadikan alasan dan tidak dibenarkan kalau suami pelit atau istri pelit akhirnya menjadi perceraian. Kecuali nggak dikasih makan ya, akhirnya dia berontak karena dia tidak dinafkahi baik lahir dan batin. Nah, maka itu dia berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Bang, kalau misalnya seandainya mengumbar-unggar apa namanya aib begitu, itu misalnya pihak istri tidak senang, itu bisa dilaporkan nggak sih Bang sebenarnya Bang proses itu? Bisa aja, itu kan Bisa kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikiater, ya, psikis ya. Itu namanya kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis ya, tidak dalam bentuk fisik ya, tapi pemikiran yang memang karakternya dirusak. Maka setiap ada apa-apa selalu diumbar keluar bahwa istri saya selingkuh, suami saya selingkuh. Itu memang dibenarkan kalau dia keberatan dengan kata-kata seperti itu untuk diumbar keluar. Oke, makasih Bang.